Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kanat fihi kataballahu sakiran sabiran. Ada dua perkara, barang siapa memiliki keduanya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai orang-orang yang ahli syukur. Allah akan mencatatnya sebagai orang-orang yang ahli sabar. Dan sebaliknya, wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Dan barang siapa yang tidak memiliki kedua perkara tersebut, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang-orang yang ahli syukur, menjadi orang-orang yang ahli sabar. Apa kedua perkara itu yang dimaksud? Yaitu yang pertama, Rasulullah sampaikan, man nadara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi, wa nadara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi,
alaihi kataballahu syakiran sabiran. Yang pertama, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicatat sebagai orang yang ahli syukur, orang yang dicatat sebagai orang yang ahli sabar, yaitu ketika orang itu dalam urusan agamanya, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat kepada orang-orang yang lebih tinggi darinya, lalu dia mengikuti orang-orang tersebut. Sedangkan sebaliknya, dalam urusan dunianya, dia melihat kepada orang-orang yang lebih rendah darinya, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah melebihkan dia. Orang inilah yang berhak dicatat oleh Allah sebagai orang yang ahli syukur, orang yang ahli sabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah orang pertama yang dicatat oleh Allah sebagai ahli syukur dan ahli sabar, yaitu orang-orang yang melihat ketakwaan, melihat ketaatan dalam urusan agama. Mereka melihat ke atas sehingga ia ingin mengikuti jejak mereka dan ingin lebih alim, lebih soleh, lebih bertakwa. Sementara dalam urusan dunia, ia melihat ke bawah sehingga muncul rasa syukurnya karena ada orang-orang yang lebih berkurang, orang-orang yang lebih kekurangan daripada dirinya, sehingga muncul rasa syukur itu. Itulah orang yang dicatat oleh Allah sebagai ahli syukur dan ahli sabar. Sementara itu yang kedua disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu lam yaktubahullahu sakiran wala sabiran. Yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang urusan agamanya, urusan ketakwaan, urusan ketaatan, urusan tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat ke bawah, mereka lebih melihat orang-orang yang lebih rendah, sehingga mereka mengatakan, aku lebih baik ibadahnya dari mereka, aku lebih baik ibadah dari mereka. Sedangkan dalam urusan dunia, melihat orang-orang yang lebih tinggi derajatnya, orang-orang yang lebih kaya, orang-orang yang lebih tinggi pangkat dan kemuliaannya, lalu ia menyesali apa yang ia dapatkan hari itu. Kemudian muncullah merasa tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang-orang yang ahli syukur, Allah tidak mencatatnya sebagai orang-orang yang ahli sabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya kita dalam urusan agama, kita akan melihat ke atas sehingga kita berupaya sekuat tenaga untuk lebih takun, lebih taat, lebih solih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara urusan dunia, kita lebih melihat ke bawah sehingga muncul rasa syukur, muncul rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, karena ada orang yang lebih membutuhkan, ada orang yang lebih kekurangan, ada orang yang lebih teraniaya dari dirinya, sehingga muncul syukur dan sabar mereka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.